Kehidupan bak roda berputar, seperti itulah pepatah yang sering kita dengar. Ada saatnya tertawa bahagia dan ada saatnya mengeluarkan air mata karena sedang menjalani kesedihan dalam hidup. Iya, seperti itulah saat ini yang sedang dirasakan oleh Intan Ratnajuwita, istri dari YouTuber Miley. Bagaimana tidak, saat ini Intan Ratnajuwita mengatakan bahwa dirinya sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Karena selama proses perceraian dengan Miley, diakuinya sudah tidak dinafkahi oleh suaminya. Dan demi bertahan hidup, salah satu yang dilakukannya adalah dengan berjualan es kelapa muda di pinggir jalan. Sungguh, menurut Intan Ratnajuwita, apa yang dikerjakannya saat ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, apa daya, asalkan halal, demi bertahan hidup, Intan Ratnajuwita pun berjualan es kelapa muda di pinggir jalan. Dan apa yang sedang dialaminya saat ini, menurut Intan Ratnajuwita, merupakan sesuatu hal yang tak pernah dilakukan dan dibayangkannya. Namun, apa daya, asalkan halal, demi bertahan hidup, Intan Ratnajuwita pun berjualan es kelapa muda di pinggir jalan. Dan apa yang sedang dialaminya saat ini, menurut Intan Ratnajuwita, merupakan sesuatu hal yang tak pernah dilakukan dan dibayangkannya. Maka ketika dahulu, Miley merupakan laki-laki yang sangat dibanggakannya di depan orang tuanya. Namun untuk saat ini, Intan Ratnajuwita mengaku menyesal telah menikah dengan Miley. Karena laki-laki yang dulu sangat dicintainya dan dibanggakannya di depan orang tuanya, justru kini menelantarkannya. Kisah perjuangan Intan Ratnajuwita yang menemani karir Miley dari nol hingga sekarang menjadi salah satu YouTuber sukses dan terkenal, kini telah berubah menjadi air mata penyesalan. Maka, seperti inilah jeritan tangis pilu dari Intan Ratnajuwita meratapi nasib dan takdirnya yang harus berjualan es kelapa muda demi menyambung hidupnya. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth. Kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hidup ada kalanya gembira dan ada kalanya mengeluarkan air mata. Ya, seperti itulah roda kehidupan yang akan dialami oleh seluruh manusia di muka bumi. Dan air mata kesedihan kini sedang dirasakan oleh Intan Ratnajuwita yang diakuinya sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya. Bagaimana tidak, harapannya menuai kebahagiaan dengan menikah bersama YouTuber Miley harus kandas karena dirinya kini digugat cerai oleh sang suami yang baru seumur jagung menjalani kehidupan rumah tangga. Penyesalan itulah yang kini sedang dihadapi karena keputusannya menikah dengan YouTuber Miley inilah yang membuat kondisi kehidupannya saat ini di bawah titik nadir hingga harus berjualan es kelapa muda karena diakui oleh Intan Ratnajuwita saat ini dirinya sudah tidak dinafkahi lagi oleh sang suami. Selain itu diakuinya dengan berurai air mata, Intan Ratnajuwita kini berada dalam keadaan yang serba kekurangan secara ekonomi. Inilah curahan dan jeritan hati Intan Ratnajuwita yang sedang dalam himpitan ekonomi karena sudah tidak dinafkahi lagi oleh YouTuber Miley. Tersedih, terus yang benar-benar gimana aku bilangnya ya sakit, sedih, pokoknya nggak bisa yang kalau dulu kan ada orang tua, ada suami. Kalau sekarang ini aku nggak ada orang tua, nggak ada suami, benar-benar sendiri. Aku di sini berjuang, cari uang gitu kan, demi bertahan hidup gitu. Ya gitu aja sih Kak. Biasanya kalau Idul Fitri kamu selalu ngasih Iya, keluarga-keluarga. iya ngasih. Kalau sekarang kan aku nggak bisa ngasih gitu kan, karena untuk diri aku sendiri aja aku kekurangan gitu kan. Jadi gimana gitu, seberapa ada aja deh, yang penting ada gitu. Untuk saat ini, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apapun dilakukannya demi mendapatkan uang. Salah satunya, selain berjualan es kelapa muda, Intan Ratnajuwita pun menjual barang-barang dan pakaiannya demi mempertahankan hidup. Selain itu, yang membuat hatinya menjadi perih dan pilu karena dirinya tidak bisa menutupi keadaan keuangannya di depan orang tuanya. Dengan berlinang air mata,
Orang tuanya yang sudah mengetahui keadaan putri kesayangannya ini pun menambah kesedihan yang dialaminya. Bahkan rencananya tepat di hari raya Lebaran nanti, Intan Ratnajuwita belum bisa pulang dan bertemu orang tuanya demi berjualan untuk menyambung kehidupannya. Inilah kesedihan yang sangat dirasakan saat ini oleh Intan Ratnajuwita. Apa yang ada deh gitu kan, apa dulu saya punya peninggalan tas, barang-barang mewah gitu kan, saya jual demi mempertahankan kehidupan saya gitu. Saya jualan aja gitu, saya jualan baju. Untung saya punya teman-teman baik juga kan, kayak Yusi, kayak Septi, mereka mau bantu saya gitu kan. Saya bisa bertahan di sini gitu. Ya udah, ya orang tua saya sedih gitu, saya nggak bisa pulang, terus saya harus kasih tahu gitu, saya nggak bisa bohong gitu kan. Yang penting saya nanti balik gitu, saya bilang gitu kan. Tapi ya mungkin lebaran keempat atau keberapa gitu. Kalau sekarang kan lagi lebaran, jadi masa-masa banyak orang mau belanja, lumayan bisa untuk pegangan. Kalau saya nggak jualan nanti saya nggak ada pegangan gitu kan. Memanfaatkan lebaran jadi banyak orang yang belanja gitu kan. Itu aja sih, Mbak. Saya nangis bukan karena apa, saya kehidupan saya dan orang tua saya gitu. Keadaan dan kenyataan pahit di kehidupannya saat ini sungguh tidak diduga oleh Intan Ratnajuwita. Ya, keadaan di mana dirinya saat ini kekurangan secara finansial dan ekonomi benar-benar tidak pernah terbayangkan olehnya. Menurut pengakuan Intan Ratnajuwita, justru sebelum menikah, dirinya mampu membeli rumah dan mobil. Namun justru kenyataannya saat ini malah terbalik ketika Maili memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai dan tidak lagi menafkahi dirinya. Dan yang lebih sangat disesali oleh Intan Ratnajuwita saat ini adalah karena ketika sebelum menikah, dirinya meyakinkan orang tuanya bahwa laki-laki pilihannya inilah kelak yang akan membahagiakan dirinya. Namun kenyataan kehidupannya terasa amat sangat pahit karena sosok Maili yang dibangga-banggakannya, bahkan ketika Intan Ratnajuwita menemani karir Maili dari bawah dan nol, justru malah mengecewakan dirinya. Inilah tangisan kekecewaannya karena pada akhirnya Intan Ratnajuwita salah menilai Maili. Alhamdulillah saya sebelum nikah saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil gitu kan. Setelah saya bercerai ini saya malah merasa hancur gitu. Kenapa? Saya percayakan sama orang tua saya, ini loh Ma, orang tua calon suami saya gitu. Ini yang bakal membahagiakan kita gitu, mengangkat derajat kita gitu kan. Tahu saya salah gitu. Nyata ini yang buat malu keluarga saya gitu. Saya pikir dengan saya menemani dia dari nol gitu kan, berjuang sama-sama gitu, sukses sama-sama gitu, saya mengangkat derajat keluarga saya gitu. Dengan bangga saya bilang sama orang tua saya, ibu saya gitu, ini dia suami saya baik gitu. Tapi saya salah gitu. Sungguh Intan Ratnajuwita tidak pernah membayangkan bahwa akan menjalani di titik kehidupan apakah besok masih bisa makan atau tidak. Namun keadaan saat ini sudah diterima oleh Intan Ratnajuwita sebagai takdir kehidupannya. Intan Ratnajuwita mengatakan dan mengisahkan bahwa dahulu justru dirinya lah yang banyak mengorbankan materi demi cintanya kepada Maili yang masih berjuang di dalam karirnya. Namun ketika semua cinta dan pengorbanan sudah diberikan oleh Intan Ratnajuwita kepada Maili, justru kini dirinya malah ditelantarkan dan dicampakkan oleh Maili. Inilah tangisan pilu air mata Intan Ratnajuwita meratapi takdir kehidupannya yang sangat menyedihkan dan memilukan. Ngerasa Hal yang nggak biasa dilakuin. ya nggak pernah saya lakuin, cuman saya ya udah deh, saya harus bisa kerja keras, saya harus semangat lagi gitu. Yang saya sesalkan saya salah memilih suami aja, yang sekarang ini mungkin udah takdir saya gitu, harus bekerja keras gitu kan. Saya nggak tahu hari ini saya jualan besok bisa makan gitu, saya nggak tahu gitu kan. Suami saya nggak mau peduli lagi gitu kan. Sempet ngalamin Iya sempat gitu, tapi untung saya masih ada barang yang bisa saya jual gitu. Saya
nggak nyangka aja gitu. Aku bantu di karir dia, aku bantu gitu, bantu untuk proses naik karir dia, saya bantu gitu kan. Dia dulu nggak punya apa-apa, saya punya gitu. Saya ada, di saat itu saya ada uang gitu. Saya penghasilan saya tinggi gitu. Dia itu posisinya karyawan gitu kan. Saya posisinya bos. Dia nggak bisa datang ke Batam, saya datang ke Jakarta gitu. Saya pergi ke Jakarta pakai uang saya sendiri. Dinner, dia ulang tahun, saya rayakan, saya bikin pesta besar-besar buat dia gitu. Pakai uang saya semuanya gitu kan. Dia nggak punya uang sama sekali gitu, untuk rokok aja pun susah gitu kan. Kenapa sekarang saya kok ditelantarkan kayak gini gitu? Iya. Kelapa Iya. yang dulunya nggak bisa. Iya, dulunya nggak bisa. Saya dari perubahan banget lah. Dulunya saya manja sama orang tua gitu. Dulu juga saya kerja gitu kan. Dan sekarang saya harus berjuang sendiri gitu kan. Saya menyesal saya nikah sama dia, saya tinggalkan usaha saya. Saya menyesal saya pisah sama teman-teman saya gitu. Saya nggak melanjutkan karir saya. Saya ikuti kata suami gitu. Kamu bikin konten sama saya bikin konten sama dia, cuma saya nggak dapat apa-apa gitu. Menyesal saya di situ. Akhirnya saya jadi jatuh kayak gini gitu. Tapi untung ada teman yang baik, keluarga yang baik. Akhirnya saya bisa bertahan hidup. Gitu. Tapi sedih nggak sih kadang kalau jualan kan kadang ada Iya itu. Iya pasti sedih Mbak. Tapi mau gimana, kita harus kuat gitu kan. Yang penting tetap semangat cari uang, tetap berpikir gimana untuk mendapat uangnya gitu. Apa aja deh saya lakukan, yang penting bisa bertahan hidup gitu. Namun bagi Intan Ratnajuwita, hidup harus terus berjalan. Bagi dirinya, meratapi terus nasib dan takdirnya saat ini, tak boleh terus-menerus dan larut dalam kesedihan. Apapun usaha terus dilakukan demi menyambung hidup. Mengakui selama ini sebagai anak yang manja kepada orang tuanya, namun saat ini Intan Ratnajuwita harus berjualan es kelapa muda. Bahkan, untuk memotong kelapa muda dalam seumur hidupnya tidak pernah dilakukan. Akan tetapi karena kerasnya kehidupan, apapun harus bisa dilakukan. Dan salah satunya adalah dengan berjualan es kelapa muda serta memotong langsung kelapa mudanya yang dipelajari dan diberikan ilmu oleh teman-teman dan para sahabatnya. Dan di depan kamera redaksi Cumi-Cumi, Intan Ratnajuwita memperlihatkan bagaimana kepiawaiannya memotong kelapa. Dan beruntungnya pada hari itu, dagangan es kelapa mudanya laris manis, dibeli oleh orang yang mau berbuka puasa. Baru belajar, tadi nggak pandai potong kelapa muda. Dibeli kelapa muda Intan Ratnajuwita. Ada apa di dalam? Sibuk banget, keringat banget kemana-mana. Apa sih takut-takut? Udah gula aren ibu. Aku mau. Satu. Iya. Kalau ibu mau pakai udah ada aja. Mau dulu. Sama. Akhirnya dagangan aku baru buka udah habis diborong sama orang tadi, ya Allah. Lumayan ya, udah keringetan gue. Tapi seneng banget aku hari ini habis. Aduh. Iya, tadi aku udah was-was gitu, hujan kan soalnya. Jadi takut gak ada yang beli kalau hujan gitu. Sekarang akhirnya rezeki gak kemana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.